Tidak ada tempat lain Tuhan yang kami rindukan. Biar kami mau tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus.
pribadi kami kepadamu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami bawa kepadamu Tuhan. Selain kami membawa hati kami, hidup kami yang berkenan kepadamu. Yesus Tuhan.
kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh ada hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar bibir kami memegahkan Engkau Tuhan. Engkau disenangkan setiap kami. Engkau menikmati setiap pujian yang keluar dari hati kami Tuhan. Bebaskan setiap roh kami Tuhan. Kami mau bersorak buat Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan Tuhan. Engkau dimuliakan. di atas Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Dengan hormat, ibu-ibu kita datang. di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Kalau kembali kami boleh hadir di tempat ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat pimpinanmu sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh hadir di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Kami diberi sehat, kami diberi kuat, karena kekuatan daripadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami mengundang kuasa-Mu Roh Kudus hadir dan memenuhi tempat ini. Menjamah kami satu persatu ya Bapa, tanpa kecuali. Tuhan juga memberkati para pelayan-Mu Tuhan. Singer, song leader, berkati Bapa. Mereka mempersembahkan pujian penyembahan untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih. Engkau tidak melupakan berkat-Mu untuk mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Semua pelayan pada hari ini Engkau yang memberkati ya Bapa. Segala glory hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan. Hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh mengubah hidup kami. Boleh kami menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Biar kami boleh mengingat segala firman-Mu ya Bapa.
Biar kami boleh belajar Tuhan, melekat kepada Tuhan lebih-lebih lagi. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu. Segala glorinya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sudah mengajar kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan firman. Kita baca dengan suara yang kuat. 2, 3. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, berikat pinggangkan kekuatan. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus Tuhan sepanjang masa. Aku akan bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang Engkau kasihi. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari, orang yang menanti-nantikan Engkau tidak akan mendapat malu. Ia membimbing orang yang rendah hati, Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ketulusan dan kejujuran akan mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan Engkau, karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Segala ujung bumi akan mengingat Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Nya, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita tetap akan memuji, memuliakan Tuhan. Besarlah Tuhan dan Kau layak dipuji. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya.
maha besar. Haleluya. Terpujilah Tuhan, sebab Engkau kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami menyatakan akan kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
hidup kami. Terima kasih. Silahkan duduk. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terimalah, kiranya Tuhan terima. Engkau disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Engkau menikmatinya Tuhan. Tidak ada kata lain dapat kami ungkapkan sekalian. Hanya pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan senaku. Sama-sama kita nyanyikan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku,
ya Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami muliakan. Kesempatan kembali pagi hari ini Engkau beri waktu yang terbaik bagi kami, untuk kami menaikkan pujian kepadamu, untuk kami menaikkan selalu syukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena hanya firman-Mu sajalah yang dapat memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Hanya firman-Mu sajalah yang dapat menuntun kehidupan kami, untuk kami dapat mencapai janji-janji-Mu, terlebih keselamatan yang Engkau janjikan bagi kami yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu ada di ruangan ini, terlebih hati, pikiran, perasaan kami. Tuhan kuasai agar setiap kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Engkau urapi secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebaikan untuk kami semua pagi ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan puji syukur saya kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya. Saya bisa berada di Jakarta dan khususnya bisa diberikan kepercayaan oleh Ibu Gembala di tempat ini untuk beribadah dan melayani Tuhan pagi ini. Terima kasih. Dan saya tentu memperkenalkan dulu, karena baru kali ini saya ada di sini. Nama keluarga kami adalah keluarga Barnabas Lukar, dan saya, nama kecil saya Yeti, dan saya melayani pekerjaan Tuhan yang ada di satu kecamatan, namanya Kecamatan Rando Agung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Puji Tuhan, saya berada di Jakarta mengikuti acara kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 3 berada di daerah Ancol bersama dengan Ibu Gembala di tempat ini. Puji Tuhan, dan pada kesempatan ini saya pikir saya ambil waktu ini karena jarang-jarang berada di Jakarta. Dan puji Tuhan, saya bersama dengan anak saya bisa mengikuti ibadah pagi hari ini. Dan saudara, betapa indah kalau kita selalu mau ada di rumah Tuhan. Bagi yang benar-benar cinta Tuhan. Ya, tapi kalau dia setengah-setengah cinta Tuhan, tentu dia rasa risih berada di rumah Tuhan. Dia rasa bosan, dia rasa yang enggak ada tenang di rumah Tuhan kalau dia setengah-setengah mencintai Tuhan. Tapi saya percaya pagi hari ini kita semua yang ada benar-benar punya hati yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini tentu kita segera akan masuk di dalam renungan firman Tuhan. Karena saya juga sebentar akan langsung kembali ke Surabaya dari Bandara Cengkareng. Puji Tuhan, mari kita segera buka di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-15. Satu kisah yang sering kita dengar cerita ini. Di dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28, saya baca saja pada ayat yang ke-25 dan saya ingin kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 15 ayat 21 sampai 28,
ayat pokoknya kita baca pada ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Puji Tuhan. Dalam kisah ini tentu semua sudah pernah mendengar, ya. Kalau dia senang baca Alkitab, dia pasti sudah tahu cerita ini. Di mana seorang perempuan, seorang wanita yang sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan buat anaknya. Karena memang sebagai orang tua, dia benar-benar mengasihi anak yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara, dalam cerita ini, seorang wanita dia mau merindukan ada mujizat yang bisa dikerjakan oleh Yesus kepada anaknya yang lagi sakit kerasukan setan. Saudara, siapa di sini yang pernah melihat orang dirasuk setan? Saudara, saya bukan saja pernah melihat, tetapi saya pernah dikuasai oleh kuasa kegelapan ini. Pada waktu saya sekolah Alkitab tahun 80 di kota Ternate. Pada waktu itu masih Bapak Pendeta D.A. Supit. Dan di tahun 80 itu kami angkatan pertama, saya tingkat pertama dan itu di angkatan 6. Pada saat kami siswa-siswi mengikuti renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta yang dulunya dia kepala sekolah Alkitab Tentena. Dia menyampaikan berita firman Tuhan dan kami ada sekitar 15 siswa-siswi. Enggak tahu kenapa tiba-tiba dirasuk setan. Mereka katakan itu dirasuk setan karena kita semua mengamuk, bahwa ke asrama tetap mengamuk. Kata Pendeta John Harvest waktu itu, bahwa mereka di satu tempat dan akan kita doakan. Pada waktu didoakan bukan langsung sadar, makin mengamuk. Dan khususnya saya, enggak terasa ujung kaki saya, tangan saya nanti sadar rasa sakit, benar-benar sangat sakit karena terluka. Mereka pijit sampai luka ujung kaki di dekat kuku, karena katanya harus buat bikin luka baru bisa sadar. Tapi enggak sadar-sadar selama mereka cubit seperti itu. Namun singkat cerita, bahwa hanya lewat doa yang sungguh-sungguh akhirnya kami semua bisa sadar kembali. Setelah kami sadar, kami mengerti apa kira-kira maksud Tuhan dalam hidup kami. Dan akhirnya kami terus masuk dalam pendidikan sekolah Alkitab sampai kami tamat. Jadi berbicara orang yang dirasuk setan itu sangat menderita. Nah, wanita ini dia melihat begitu sangat sedih, anaknya dirasuk setan. Dia tidak berdaya. Tapi pada satu saat dia mendengar ada Yesus yang mau datang ke daerahnya. Dan tentu dia sudah pernah tahu siapa nama Yesus itu, sehingga dia berusaha datang mendekat kepada Yesus. Dia datang, pada saat dia datang bukan langsung diterima, ayo masuk. Tidak sama dengan kita sebagai gembala, apalagi sebagai gembala
Ada orang yang datang di pastori, ya dia harus dengan santun, sopan santun, ramah, ayo masuk, masuk sini, ada perlu apa? Tapi wanita ini malah diusir. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, dari tadi, mungkin kalau bahasa hari-hari, dari tadi dia ngikuti kita, berisik, dia teriak-teriak, bosan kami dengar, usir dia, suruh dia pergi. Seperti itulah kira-kira wanita ini mendapat hinaan waktu itu. Dan bukan saja hanya dari murid-muridnya, tapi dari Yesus sendiri berkata bahwa tidak pantas kuasaku mau berikan sembarangan saja. Mungkin boleh dikata orang yang tidak kenal aku, orang yang selama ini tidak ikut aku, tidak mudah saya mau berikan kuasaku. Malah diumpamakan seperti seekor hewan. Seperti anjing. Tapi apa kata wanita ini? Enggak apa-apa. Anjing pun masih menerima remah-remah dari meja tuannya. Enggak apa-apa walaupun tinggal remah-remah. Enggak apa-apa walaupun tinggal sisa-sisa. Dia tetap ada di lokasi itu. Dia tetap ada di dekat Tuhan Yesus. Sehingga ayat pokok kita tadi berkata, perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Tak salah doa pembukaan tadi. Biarlah kita mau lebih melekat, mendekat kepada Yesus. Tindakan inilah yang diambil oleh wanita ini. Gereja Tuhan diumpamakan sebagai pengantin wanita. Jadi di hadapan Tuhan kita ini semua sama. Bahwa kita sama-sama sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Untuk kita dapat mencapai apa yang menjadi kerinduan kita. Masing-masing kita tentu punya problem yang berbeda-beda. Amin. Saudara di sini ada yang tidak lagi punya problem atau masalah? Ada? Rata-rata kita semua masih punya masalah. Saudara, kalau di tempat saya ada, saudara. Di tempat saya ada yang sudah tidak punya masalah. Satu saat ada KKR di tempat kami. Lalu hamba Tuhan tamu ini datang. Siapa di sini yang enggak punya masalah? Ada satu yang angkat tangan. Wah, luar biasa Anda. Kira-kira seperti apa? Nanti wes sebentar tanya sama gembalanya. Selesai ibadah. Pak, gembala, kok bisa ya luar biasa ada jemaat di sini yang enggak lagi punya masalah. Lalu saya katakan, Om aja yang tanya sendiri, karena Om ini tanya, kira-kira resepnya seperti apa ya? Om aja yang nanya sendiri sama dia. Sini kamu, namanya Randi, saudara. Namanya Api, ya bagus. Sini kamu berkenalan, iya berkenalan. Dia berkenalan, siapa nama kamu? Jawabnya cuma karena anaknya agak sedikit gini. Jadi kira-kira orang yang enggak lagi punya masalah karena agak sedikit terganggu. Tapi kalau kita yang masih waras, ya pasti ada aja masalah yang kita alami setiap hari. Ya. Ada juga yang berkata bukan lagi cuma setiap hari, tetapi setiap saat ada aja masalah. Entah dari suami, entah dari istri, entah dari anak,
entah dari orang tua, entah dari menantu, ada aja pokoknya. Begitu juga di kantor. Pokoknya itulah hidup. Kalau orang Surabaya bilang nanti selesai masalah kita kalau kita sudah ada di Kembang Kuning. Pemakaman yang paling besar di kota Surabaya, Kembang Kuning namanya. Jadi nanti kalau sudah ada di Kembang Kuning baru masalah kita selesai. Tapi selama kita masih diberikan nafas menjalani hidup ini, kita menghadapi berbagai masalah. Nah, inilah yang diperhadapkan kepada wanita Kanaan ini. Luar biasa. Aduh saudara, kalau kita baca, kalau saya baca ayat ini, luar biasa iman yang dimiliki oleh wanita ini. Sudah dikatakan macam-macam, diusir, dikatakan seperti seekor hewan, masih dia tetap bertahan. Saya yakin karena wanita ini tahu, dekat dengan Allah pasti merasa tenang. Karena itu janji firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan dia tidak mau bergeser, dia tetap ada di dekat Yesus waktu itu. Dan langkah apa yang dia buat? Bukan saja dia hanya dekat, karena kalau kita mungkin hanya dekat seperti ini, kita dekat sesama jemaat, dekat dengan tua-tua sidang, dekat dengan gembala, mungkin kita merasa tenang, aman deh. Kalau di rumah aduh, tapi kalau kita ada dekat dalam kelompok ini, dalam jemaat ini rasanya tenang. Ada di tempat kami dulu, aduh saya senang sekali kalau datang ke gereja. Alasannya apa? Ya, kalau di rumah itu pusing. Gak ada ketenangan. Kalau di gereja, aduh rasa tenang. Tapi pulang di rumah lagi, rasanya katanya seperti di tempat yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada aja. Tapi kalau datang di gereja, dia tenang. Tapi banyak kali dengar firman Tuhan, dia tidur. Yes, saya tidur. Dia cuma merasa nyaman ada di dalam gereja. Tapi wanita ini bukan saja dia hanya merasa tenang dekat dengan Yesus, tetapi ada langkah yang dia ambil. Dia dekat dan menyembah kepada Yesus. Jadi itu ada perbedaan. Mendekat dan menyembah. Bukan hanya kita dekat dalam kelompok kita, beribadah dalam kelompok sel kita, ibadah rumah tangga, tapi kita tidak menikmati apa-apa karena tidak ada penyembahan yang benar. Tapi mari kita rubah cara kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Selalu ada penyembahan yang benar kepada Tuhan. Maka pasti kita akan merasa benar-benar ada ketenangan. Karena kita percaya di saat kita datang dekat dan menyembah kepada Tuhan, jawaban Tuhan akan menjadi bagian kita. Pasti itu saudara, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan, ada lagu mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari. Fajar itu walaupun mendung, bagaimana hujan deras, bagaimana dia tetap terbit. Dia tetap akan terbenam. Nanti besok lagi terbit lagi. Tetap berjalan. Nah, janji Tuhan itu pasti akan nyata bagi kita yang benar-benar mau selalu dekat kepada Tuhan. Siapa bilang kita tidak diperhadapkan dengan masalah, dan memang itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, masalah itu. Saudara, kalau berbicara masalah, mungkin di sini tidak pernah mengalami masalah seperti saya. Saudara, baru selesai 2 tahun
Saya punya anak, saya selain menggembala meneruskan pelayanan suami saya, kami mengelola panti asuhan. Panti asuhan kami ada di daerah Lumajang, namanya Panti Asuhan Barnabas. Nah saudara, saya punya anak asuhan yang memang sejak dulu kami pelayanan di kota Sambas. Kalau suami saya dia Cina Dayak, dan kami pernah melayani di kota Sambas dan sekitarnya. Ada satu desa itu satu desa itu jemaat GPDI. Dan ada salah satu anak dari sana yang kami bawa sampai waktu kami pindah ke Jawa Timur. Pelayanan kami serahkan kepada beberapa pengerja. Saudara, dan ada salah satu anak dari sana kami bawa, dia tidak bisa lihat. Tapi saudara, di tempat kami, dia yang saya percayakan pegang kunci gudang. Jadi kalau pembantu mau minta beras untuk dimasak, mau minta minyak, mau minta gula, itu dia yang tahu persis. Walaupun dia tidak bisa lihat, tapi dia tahu menata tempat di mana beras, di mana gula. Dan setiap hari jam 3 subuh itu pasti dia sudah bangun. Dia bangun, dia sudah ngepel tempat untuk kami biston. Selesai dia ngepel, dia mandi. Dan itu rutin setiap subuh dia lakukan. Dia mandi, selesai dia mandi, dia sudah duduk di ruangan biston, karena kami biston itu 4:30. Dia duduk, dia sudah mulai nyanyi. Kalau dia sudah nyanyi, yang lain udah pada bangun. Jadi seperti lonceng dia. Dia sudah nyanyi, kalau yang lain belum datang, dia lebih nyanyi keras-keras. Dan dia itu kalau saya lagi pergi kemana, saya kasih dia tahu kunci kamar saya, dia tahu, dia kemas. Kadang kan kita sebagai ibu rumah tangga kalau lagi ada acara tamu ya, lalu mau antar kemana, pulang masih berantakan. Tapi saya saudara, waktu dia masih ada, dia sudah rapiin. Kalau saya sudah masuk kamar, dia sudah bilang, "Mami, sini saya pijit." Pokoknya nyaman sekali. Tapi saudara, di bulan Mei Tuhan ambil dia. Tuhan ambil dia. Dan saya merasa, "Aduh Tuhan, anak yang saya harapkan, saya sangat pokoknya terbantulah dengan keberadaan dia." Akhir Juni dia tidak ada. Pertengahan Mei saudara, anak saya satu-satunya laki-laki. 2 minggu kemudian dari yang meninggal ini, namanya Mawar, yang anak panti ini. 2 minggu kemudian anak saya cowok satu-satunya Tuhan ambil di Jakarta sini. Pada waktu acara pemakaman yang anak asuhan kami, anak saya yang besar ini namanya Francisco, kami panggil Ciko. Dia video call sama anak saya yang nomor 2 ini. Anak saya nomor 2 ini Francisca, panggilannya Cika. Mereka video call mengikuti acara pemakaman yang ada di Lumajang. Saudara, saya waktu itu hampir enggak bisa berdaya. Karena anak saya 3. Francisco, Francisca, Franciski. Panggilannya Ciko, Cika, Ciki. Saudara, saya bilang, "Oh Tuhan." Dia meninggal lagi main ke tempat adiknya di Jakarta, karena dia waktu itu kerja di Jogja. Meninggal di rumah sakit Budi Asis ini. Dadakan, tiba-tiba cuman sakit, bilang pusing, tahu-tahu pecah pembuluh darah. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian Tuhan panggil. Saya terpukulnya minta ampun. Saya datang ke Jakarta dan bawa pulang ke Lumajang pakai ambulans. Saudara, hampir saya secara manusia saya berkata sama Tuhan, "Tuhan, bertahun-tahun saya merawat anak-anak orang. Semampu saya
semampu kasih sayang yang tuh saya berikan kepada mereka. Kenapa anak saya ini yang saya harap untuk di dunia ini kan sebagai orang tua sangat mengharapkan ya anak kedepannya gimana kalau kita sudah tua. Ini laki-laki satu-satunya. Tuhan kok Tuhan ambil. Hampir saya mau tinggalkan pekerjaan Tuhan waktu itu. Tapi ada banyak yang menghibur saya. Ada pimpinan daerah katakan begini, sudah ikhlaskan. Karena waktu itu suami saya memang dalam kondisi agak sakit waktu itu. Udah, si anak kamu sudah bawa sakit suami kamu. Saudara, saya merasa terhibur. Saya merasa ya saya akan berusaha. Saudara, mau acara 100 hari, karena kalau di Jawa itu masih pakai acara 100 hari, saya ikuti karena jemaat juga tahu seperti itu. Saya mau adakan acara 100 hari dan saya niat harus buat seperti pesta lah untuk benar-benar menghilangkan rasa sedih saya. Saya sudah buat begitu rupa. 2 hari saudara mau acara, suami saya dipanggil Tuhan. Jadi dalam 5 bulan Tuhan mengambil 3 orang yang saya kasihi dalam hitungan 5 bulan. Saudara, waktu itu saya benar-benar katakan, Tuhan dalah, saya mau jadi saksi apa di daerah ini. Daerah kami daerah rawan, dulunya kami masuk pernah kami diusir. Tapi berjalan waktu Tuhan begitu menyatakan mujizat, pertolongannya akhirnya sampai saat itu Tuhan selalu memberikan kekuatan dan ada aja cara-cara Tuhan. Dan tapi waktu itu saya merasa tidak ada pertolongan Tuhan. Kakak saya di Manado, dia juga bagian dari majelis daerah di Manado. Dia katakan begini, Yeti, kamu kalau gimana-gimana ndak kuat di sana, pulang Jo di Manado. Bisa kok kamu melayani di sini. Pulang aja. Ya karena anak saya yang tua sudah ndak ada, yang nomor 3 sudah menikah, tinggal yang cewek satu ini yang belum, tapi dia ada aktivitas di Jakarta. Saya bingung waktu itu. Tuhan bagaimana caranya ini? Saya kehilangan, pokoknya ndak ada lagi keseimbangan, kehilangan akal yang baik untuk kedepannya seperti apa. Berada di daerah yang bagi kami itu harus, orang Manado bilang harus tahu bawa diri baik-baik di daerah itu, di lingkungan itu baru bisa bertahan. Tapi berjalan waktu saya mengerti bahwa yang Tuhan buat itu semuanya baik. Jadi itulah dikatakan bahwa dalam hidup ini tidak lepas dari persoalan. Yang kadang persoalan itu, masalah itu membuat kita hampir-hampir mau lemah. Tetapi kalau kita yang sudah mengerti sungguh akan firman Tuhan, kita bisa lewati semua itu. Kita bisa pahami semua itu. Apa maksud Tuhan ke depan? Hanya saya berusaha bangkit. Tuhan kuatkan saya, Tuhan mampukan saya. Saudara, kalau saya sudah ada di kamar sendiri, sudah mulai memberontak otak saya, hati ini. Tapi saya ingat gimana, saya percaya itu masih ada pertolongan Tuhan, masih Roh Kudus menguasai saya. Karena kalau saya keluar kamar, saya berusaha membawa diri ini supaya anak-anak binaan saya atau jemaat yang bertemu dengan saya, mereka lihat saya baik-baik saja. Saya tetap berusaha buat mereka senang. Karena dalam hati saya kasihan, anak-anak ini mereka butuh kasih sayang. Mereka tidak punya orang tua, jadi butuh kasih sayang, perhatian dari saya. Lalu kalau saya lagi mau sedih, mau nggak tunjukkan sukacita bagi mereka, gimana? Akhirnya
pikiran itu berputar-putar terus. Dan itulah saya tetap berusaha untuk lebih dekat dan mau menyembah kepada Tuhan. Karena saya percaya pasti akan ada jawaban pertolongan Tuhan yang lebih baik dalam pribadi saya dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi itu sebabnya, saudara, kalau berbicara persoalan ada aja, tapi kita berusaha lewati itu dengan memanggil, berseru nama Tuhan Yesus. Sama seperti dengan wanita ini. Waktu dia datang, dia berseru-seru kepada Yesus. Dia berseru-seru mohon pertolongan walaupun dia diusir. Walaupun dia dianggap seperti seekor binatang. Tapi dia tetap bertahan. Karena dia sudah merasa bahwa dia merasa tenang ada di dekat dengan Yesus. Untuk dia mencapai jawaban daripada Yesus, dia datang menyembah. Jadi saudara, hari-hari ini tambahkanlah rasa cinta kita untuk terus dekat kepada Tuhan. Untuk terus menyembah kepada Tuhan. Saat kita datang mendekatkan diri seperti ini, kita benar-benar hati kita tertuju kepada Yesus. Benar-benar kita minta supaya ada pemulihan dalam kehidupan kita, ada jawaban di dalam kehidupan kita. Apa yang kita mau lakukan? Kita selalu mau dekat kepada Tuhan. Kalau seperti ini iya. Tapi kalau kita dalam pekerjaan, kalau kita dalam lingkungan yang berbeda seperti ini, bagaimana cara kita dekat selalu kepada Tuhan? Fokus kita selalu kepada Tuhan dengan cara hidup kita yang lebih baik. Kita mau tunjukkan kepada teman-teman, saudara-saudara kita, ini aku. Walaupun kita tidak harus ngomong ini aku yang percaya kepada Yesus, tetapi cara hidup kita mau tunjukkan bahwa inilah kita orang yang dekat dengan Yesus. Ada banyak mungkin yang memfitnah kita, mengejek kita, tapi terus bawa diri. Tuhan, aku mau dekat, aku mau tetap dekat denganmu. Kita tahu diri kita ini kan, jadi kita lah yang bisa mengatur seperti apa untuk kita bisa menjadi saksi di lingkungan saya, di tetangga saya. Tentu harus ada perbedaan, menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang dekat dengan Yesus, orang-orang yang mau selalu menyembah kepada Yesus. Maka pasti saudara kita akan bisa melihat jawaban Tuhan, lambat atau cepat jawaban Tuhan itu pasti akan menjadi milik kita. Asalkan kita mau tetap dekat dan menyembah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar mendekat, tapi ada penyembahan. Sewaktu-waktu kita ada penyembahan di rumah kita, ada waktu yang kita khususkan kepada Tuhan. Saudara, saya sudah beberapa tahun ini, bukan saya memberikan supaya saudara ikut saya, tidak. Tapi sudah beberapa tahun ini pernah saya mengalami masalah dan saya rasanya tidak kuat. Apa ya yang saya mau buat Tuhan supaya aku benar-benar tetap komitmen dengan Tuhan. Saya ambil saudara, setiap hari selain saya sudah ada doa di tengah malam, sudah ada doa bersama. Saya sebelum jam 9 atau jam 10, anak saya minta tolong ambilkan tisu dulu. Kasih Tan. Saudara, sebelum jam 9, jam 10, saya ndak mau makan, ndak mau minum kalau saya belum lagi berdoa. Benar saudara. Dan itu anak-anak saya sudah tahu semua. Tadi mau berangkat, Mam mau minum? Enggak. Kalau hari Minggu sebelum selesai ibadah, minum setetes pun saya enggak bisa. Sudah berapa tahun saya jalani itu. Saya katakan kepada jemaat, jangan kamu ikut saya. Cuma kalian harus punya komitmen juga sama Tuhan. Tuhan, sekali aku mengenal Yesus, tetaplah mengenal Yesus dan melakukan setiap kebenarannya. Dan saya merasa itu saudara.
Jadi itu setiap hari. Kalau belum jam itu, apalagi kalau dalam perjalanan atau ikut-ikut acara seperti kemarin, rasa memang sulit saudara. Karena pagi sudah harus makan bersama. Gimana cara? Saya ikut, tapi kadang saya sudah siapkan satu tempat, saya ambil, nanti selesai jam yang sudah komitmen saya itu, saya baru bisa minum atau makan. Ini saya saudara. Dan saya sudah merasakan selalu akan kebaikan Tuhan. Berada di tengah desa, satu kecamatan itu ada 24 desa. Dan kami ada di tengah kecamatan ini, namanya Rando Agung. Hanya kami yang punya tempat ibadah orang Kristen. Jadi harus tahu membawa diri yang baik, supaya kami bisa bertahan di situ, disenangi, disayangi oleh orang-orang sekitar. Dan Tuhan percayakan juga saya saudara berada di Kabupaten Lumajang sudah kedua periode ini, dipercayakan sebagai ketua Majelis Umat Kristen, yang mungkin ada saudara pernah dengar MUKI, ketua Majelis Umat Kristen Indonesia yang pusatnya ada di daerah Salemba sini. Dan saudara, luar biasa campur tangan Tuhan memberikan, saya hanya minta Tuhan berikan saya hikmat. Saya ini orang yang bodoh, saya enggak sekolah tinggi, tapi Tuhan kalau dipercayakan seperti ini, saya ingin bisa menjadi saksi lewat organisasi ini. Karena apa? Ada nama Kristen, ada nama Kristen. Saya dipercayakan lagi sebagai bagian dari pimpinan pusat di organisasi Pewarna, Persatuan Wartawan Nasrani. Nah saudara, itu saya senang karena ada Nasraninya. Saya katakan, Pak Ketua, kemarin kami ada ketemu, saya katakan saya sebenarnya enggak ngerti gimana untuk menjalani seorang jurnalis yang baik, seorang wartawan. Tapi saya katakan, Pak, saya sebagai pewarta kebenaran, wartawan yang menceritakan tentang kasih Tuhan. Jangan kalian menuntut saya ada satu media yang harus dilapor setiap bulan di pusat. Saya hanya sebagai pewarta kebenaran, pewarta Injil. Oh ya wes, enggak apa-apa. Yang penting kamu jangan keluar dari wadah ini. Ya, terima kasih. Saudara, akal ini enggak bisa, tapi saya katakan sama Tuhan, Tuhan kalau wadah ini benar-benar bisa saya menjadi saksi lewat wadah ini, tolong berikan saya hikmat Tuhan. Saya ingat di dalam Yakobus 1 ayat 5, jikalau kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Dia yang memberikan dengan cuma-cuma. Jadi di saat itu saya kurangan hikmat, aduh gimana ya mau menjalankan. Yang di Majelis Umat Kristen sekretaris seorang dokter. Saya katakan, aduh saya membawahi seorang dokter, saya enggak ngerti ya. Tapi dia sangat santun, dia katakan terima kasih kalau saya diberikan kepercayaan sebagai seorang sekretaris. Dan satu-satunya organisasi yang ada di kabupaten kami yang ikut mendatangani oleh Bupati adalah Majelis Umat Kristen ini. Jadi di saat inilah kami berusaha untuk bisa menceritakan kasih Tuhan, walaupun ada banyak serangan juga, tapi kami berusaha. Saya katakan tetap pada maksud kita, tujuan kita yang utama. Ya, setiap bidang-bidang yang sudah ditunjuk bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Bekerja dan benar-benar memperhatikan semua umat-umat. Saudara, itu bergerak untuk peduli kepada umat-umat Kristen, khususnya mereka yang tidak ada BPJS, ada BPJS tetapi tidak bisa diolah, tidak bisa dipakai. Ada mereka yang ingin buat kreativitas, ya. Nah lewat wadah ini, dan saya katakan kepada pengawas kami, saya katakan Mami ini tidak bisa untuk mengelola seperti itu.
kalian inilah, bacalah ADRT yang sudah dibagi, bekerjalah sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi saya katakan, Tuhan terima kasih. Dan biarlah lewat wadah ini nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Saudara, waktu Ibu Bupati ikut tanda tangan, ada organisasi lain yang berkata, kenapa kok bisa ada bupati tanda tangan, ikut tanda tangan? Itu wadah Kristen. Tapi kata Ibu Bupati, itu hak saya. Dan hari-hari ini dia sudah bertanya kepada sekretaris, ayo buat program buat proposal. Setiap bidang-bidang yang kamu akan kerjakan nanti dibantu dan dipantau oleh pemerintah. Nah saudara, masalah pasti akan datang, tetapi tetap percaya bahwa akan ada pertolongan Tuhan di balik semua itu. Saya yakin pagi hari ini kita akan menikmati janji Tuhan jikalau kita tetap mau bertahan kepada panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena di dalam Matius tadi, dalam Matius 15 juga ada berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau Tuhan yang sudah memilih kita untuk menjadi umatnya, mari pertahankan itu untuk terus dekat kepada Tuhan dan terus menyembah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita satu hidangan, satu meja dengan Tuhan. Kita angkat satu pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
yang sudah kami dengar, bahwa hanya mendekat dan menyembah-Mu ya Tuhan, kami dapat melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kami dapat mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa di hidup ini ada Tuhan yang peduli. Ada Tuhan yang merasakan apa yang kami alami Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat. Tidak pernah akan meninggalkan orang-orang yang mencari Engkau. Yang mencari Engkau dengan setia. Yang mencari Engkau dengan komitmen yang kuat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Yang berjanji sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Allah yang berjanji sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Kami tidak perlu meragukan Engkau Tuhan. Kamilah yang harus berjaga-jaga atas diri kami sendiri. Untuk jangan sampai Tuhan, karena masalah-masalah hidup di dunia ini yang sementara, kami meninggalkan Engkau. Sebab itu kekuatan kami hanyalah kalau kami dekat dengan Tuhan. Kekuatan dan kemenangan kami kalau kami mendekat menyembah Engkau ya Tuhan. Lebih di hari-hari yang sulit, hari-hari menjelang berakhirnya dunia ini. Biarlah kami boleh hanya mengandalkan Tuhan. Dengan mau lebih dan lebih lagi mendekat dan menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pagi ini Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Yeti dalam pelayanan ya Tuhan, dalam memelihara anak-anak yatim piatu. Biarlah pertolongan-pertolongan Tuhan dalam tugas-tugas yang diberikan sebagai tanggung jawab. Biarlah Tuhan menyertai dan menuntun, memberi hikmat. Baik dalam pengembalaan, dalam mengurus anak-anak yatim piatu. Dalam tugas-tugas yang dipercayakan. Sehingga selalu ada kesaksian bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Haleluya, seperti yang sudah kami dengar pagi ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan kami akan melayani umat-Mu, kami semua akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan, roti dan anggur kami akan makan dan minum. Berkati kami semua lewat perjamuan ini sehingga kami lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Menyatu dengan Engkau di dalam kami. Terima kasih agar dunia melihat perbedaan yang jelas antara orang-orang yang beribadah kepada Allah yang benar dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sehingga kesaksian kami sebagai orang-orang percaya nyata ya Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa tersesat mau datang dan menyembah Engkau yang kami sembah. Terpujilah Tuhan, berkati pelayan-pelayan yang akan melayani. Jadikan juga saluran berkat untuk melayani umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Berikan hidup yang baru.
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sudah buka ininya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan sambil kita memegang roti di tangan kanan kita. Dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, lewat perjamuan Tuhan ini kita diingatkan kepada kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi tebusan bagi dunia ini supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Apa yang Yesus telah lakukan, disalib, mengorbankan nyawanya, menumpahkan darahnya bagi tebusan dosa isi dunia, dosa saudara dan saya, adalah sekali untuk selama-lamanya. Dan bagi kita yang menerima kasih karunia Allah ini, biarlah kita tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan takut dan gentar akan Dia. Hargai darah dan pengorbanan Yesus dengan mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan kita percaya lewat pengorbanan Yesus segala kutuk-kutuk telah diputuskan dan dipatahkan. Yang ada adalah berkat-berkat Allah yang begitu melimpah. Terlebih berkat hidup kekal bersama dengan Yesus selama-lamanya di sorganya yang mulia
di langit baru dan bumi baru. Kerjakan terus keselamatan saudara. Dekatkan diri dengan Tuhan. Di hari-hari menjelang, Yesus akan segera datang kembali tanpa menunda kedatangannya. Haleluya, mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukur saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tubuhnya telah tercabik-cabik. Haleluya. Untuk keselamatan saudara dan saya. Dia tidak mau ada satu jiwa pun yang binasa. Dia tidak mau ada satu jiwa pun yang masuk ke neraka. Tapi supaya setiap manusia masuk ke sorga Tuhan. Tapi dalam hidup ini ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Mengerjakan apa yang Tuhan telah berikan sebagai kasih karunia kepada saudara dan saya. Dengan takut akan Tuhan. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan. Firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, sambil mengingat akan pengorbanan Tuhan, mari kita mengucap syukur dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita buka mulut, kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Engkau sudah perbuat bagi kami. Haleluya, via dolorosa. Oh, jalan salib dari Tuhan Yesus. Penderitaan yang Dia alami demi keselamatan saudara dan saya. Demi keselamatan semua manusia yang pernah lahir di bumi ini. Haleluya, terima kasih. Bagaimana dapat kita membalas kasih Tuhan? Bagaimana dapat kita membalas segala kebaikan kemurahan-Nya? Haleluya. Selain mau mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan dan korban yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang mengasihi Allah. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya lewat makan dan minum perjamuan ini, jemaat di tempat ini, jemaat GPDI Lumbung Allah dan semua kami yang ada di sini telah diberkati oleh Tuhan, telah mendapat kekuatan yang baru. Haleluya, untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, untuk tetap mengiring Engkau sampai nafas kami yang terakhir, melayani Engkau dengan sukacita dan kehormatan dapat melayani Tuhan. Bukan suatu beban melayani Tuhan, tapi sebuah kehormatan dari sorga. Haleluya, sebab itu kami mau jaga kehormatan dari sorga ini dengan hidup benar, dengan hidup kudus, tidak terikat dengan dosa apapun. Dalam nama Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk perjamuan ini. Haleluya, dalam nama Yesus semua berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.
Puji Tuhan, Haleluya. kita akan menyiapkan korban kita yang terbaik buat Tuhan. Bawa dengan segenap hati, dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ketua Panitia akan memberikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Ada dua pengumuman dari kami panitia. Yang pertama, kita sudah masuk di bulan Oktober, jadi artinya 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal di tanggal 14 Desember. 14 Desember di gereja. Jadi artinya baik dari pelayan mimbar sudah harus mulai mempersiapkan latihan-latihan karena biar waktunya lebih lama, jadi kita bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Lalu juga kami memberikan kesempatan untuk kaum pria sudah mulai, kalau ada mau memberikan pujian sudah mulai bisa berlatih. Begitu pula dengan kaum wanita, kami berikan kesempatan juga nanti untuk memberikan pujian. Ya, dan pelayan mimbar tentunya juga mempersiapkan persembahan untuk ibadah Natal kita nanti. Pelayan mimbar dengan majelis jadi satu seperti biasa. Oke, itu pertama. Yang kedua, seperti Ibu Gembala pernah sampaikan sebelumnya, rencana kita bulan April Paskah ada rencana untuk keluar. Untuk saat ini kami dari panitia masih coba lihat-lihat lokasinya, belum dapat di mana. Tapi kami mohon kerjasama dari jemaat, sudah mulai bisa menabung di mulai bulan Oktober ini. Nanti untuk nominalnya berapa kami infokan mulai minggu depan. Seperti itu, mungkin kisaran 50.000 sampai 100.000 mungkin. Ini dari kami panitia belum dapat angkanya berapa per orang. Rencananya seperti itu. Kita akan keluar, mungkin kita akan menginap. Bisa 1 malam, bisa 2 malam, nanti kita dari panitia akan update lagi kepada jemaat. Jadi mohon kerjasamanya dari jemaat
mungkin bisa di minggu kedua, ketiga atau keempat di Oktober udah mulai bisa nabung. Seperti itu. Minggu depan kami akan infokan detailnya berapa persisnya masing-masing jemaat bisa menabung. Itu aja dari panitia. Kami serahkan Ibu Gembala. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, demikian pengumuman oleh Ketua Panitia Tahunan tahun 2025 ya. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih, saya majelis dan jemaat GPD Lumbung Allah mengucapkan terima kasih untuk kunjungan dari Ibu Pendeta Yeti kepada kita di pagi hingga siang hari ini dan sudah melayani firman Tuhan. Sebenarnya beliau hanya ingin berkunjung. Terus saya bilang, firman Tuhan layani ya. Kemarin baru saya kasih kabar. Padahal kita 3 hari ketemu ya, 4 hari. Bersama-sama ikut woman apa ya? Apa namanya? Ya, wanita di Ancol ya. Puji Tuhan kita sangat diberkati ya lewat ibadah bersama, seminar dan juga kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang sudah kami ikuti selama 3 hari berturut-turut. Ibu Yeti lah yang ajak saya ya, ayo ikut. Ya, puji Tuhan, sebenarnya gak ada kuota lagi buat saya. Waktu dibilang maaf ibu sudah penuh, udah full. Oh ya udah, saya doa Tuhan, saya pingin dong ikut Tuhan, saya pengen banget ikut. Tahu-tahu 10 menit kemudian, ibu cepat hubungi Ibu Rita, ada kuota 1 karena batal yang dari Solo. Ya, Tuhan tahu kerinduan saya. Selalu merasa belum lengkap, selalu merasa belum cukup mengenal Tuhan. Sebab itu tadi sudah diingatkan saudara-saudara, cari Tuhan selama masih ada waktu. Amin. Dekatkan diri sama Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus benar, bukan tanggal 23 kemarin atau tanggal berapa, tapi kedatangannya sudah sangat dekat. Saya pernah bilang, jarum jam Tuhan adalah bangsa Israel. Sekarang bangsa Israel dari seluruh negara sedang berbondong-bondong pulang ke Israel. Baca, dengar beritanya. Sedang pulang ke negerinya. Dan United Kingdom, Inggris yang tadinya sudah mulai memberi kesempatan menghijau, sekarang sedang bangkit saudara. Sedang ada kebangkitan rohani di Inggris saudara. Di mana jiwa-jiwa tadinya cuek beribadah, sekarang mereka cari Tuhan. Ke gereja-gereja. Kegerakan juga sedang terjadi di Afrika saudara. Gak cukup ibadah 2 jam, gak cukup ibadah 5 jam, gak cukup buat mereka. 12 jam mereka beribadah. Cari Tuhan. Kita lebih dari 1,5 jam aja udah lihat-lihat jam. Gak peduli, belum makan, belum minum, pokoknya mereka puas di hadirat Tuhan. 12 jam saudara. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Hari Selasa saya akan berangkat ke Green Forest untuk ikut doa puasa Esther. Tuhan kasih kekuatan saya supaya saya mampu 72 jam tanpa makanan, tanpa minum. Mau cari Tuhan. Pertama kali kami kenal dengan Ibu Yeti ketika kami bulan Maret Dopus di daerah Puncak, 1 kamar kami. Di situ kami berkenalan, ya. Kami tetap terhubung sampai hari ini. Haleluya. Teman-teman yang menyemangati, ayo terus bergerak cari Tuhan. Haleluya. Supaya kita jangan jadi hamba Tuhan, jangan jadi seperti ayo ke Grogol tapi nggak naik ke busnya. Kita harus lebih-lebih sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala harus lebih
banyak lagi mencari Tuhan hari-hari ini. Karena tantangannya enggak mudah. Banyak tantangannya. Hanya dekat dengan Tuhan kita kuat, hanya bersama Tuhan kita menang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau, menjaga hatiku. Inilah yang ku mau. Kami minta Ibu Pendeta Yeti berdoa dan memberkati jemaat. Haleluya. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Amin. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Segala puji syukur hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Di penghujung ibadah kami pagi hari ini, kami sangat berterima kasih buat pimpinanmu. Kami boleh menikmati hadiratmu Tuhan pagi hari ini. Dan kami mohon Tuhan, tuntunlah terus hidup kami. Setelah sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, peliharalah terus hidup kami dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Ada berbagai-bagai macam pekerjaan yang akan kami kerjakan di sepanjang minggu ini. Tuhan, tuntunlah terus kami, karena sesungguhnya pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau lihat apapun yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati selalu sesuai dengan janji firman-Mu. Dan ajar terus kami
untuk mau tetap dekat dan menyembah kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menghentar kami semua datang di tempat ini dengan keadaan baik, biar kembali juga sebentar ke tempat kami masing-masing dalam keadaan baik. Dan biarlah Tuhan terus menyertai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ibu Gembala dan para pekerja-pekerja yang ada, Tuhan Engkau berikan kerjasama yang baik untuk terus mengangkat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jemaat-jemaat-Mu tambah hari Engkau beri mereka tambah setia mengiring Tuhan dan melayani Tuhan dalam bidang apapun yang sudah dipercayakan. Mereka boleh tetap setia mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Mari Tuhan menolong juga akan pemerintah kami. Mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Karuniakan terus mereka hikmat, agar dalam mereka memimpin benar-benar ada kebijaksanaan. Karena ada Tuhan yang selalu menuntun. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati seluruh pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Engkau iringi dengan kuat kuasa yang daripadamu. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah beribadah dan kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Penghiburan yang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai detik ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.